Assalamualaikum warahmatuloh wabarakatuh. Apa kabar sobat? Kembali lagi dengan saya di channel Tukang Ilegal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kita yang bertanya, tolong bang bikinin ulir inci ya. Jadi sebelumnya kalau Anda mau bikin ulir baik inci ataupun mili, jadi harus bisa membedakan. Terlebih lagi kan ini mungkin masih awam dalam pembuatan ulir, termasuk mungkin ukurannya belum tahu. Jadi sebelumnya kita harus bisa membedakan ulir inci dengan ulir mili ya. Cara membedakannya bagaimana Pak? Sekarang gini ya, untuk keumuman, dan itu yang akan ketemu untuk diameter ulir mili, biasanya dia dengan satuannya yang bulat dalam artian ini antara misalkan M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20, M22 itu enggak standar, jarang kita bulat. M24 itu yang sering ketemu. Terus sonanya lagi M30. Sono mungkin terusnya gitu ya. Jadi untuk pertama kali kita ngeceknya diameternya dulu. Misalkan ini kita cek 20, M20 misalkan ini bukan M20 ya, 3/4. Misalkan M20 itu pasti diameternya 19,6, 19,7, 19,8. Gak bakalan diameternya 20, tidak bakalan ya. Ingat, itu tidak bakalan diameternya 20 ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin selanjutnya Anda bisa menggunakan ini, alat ukur ini, fish gauge. Karena ketika Anda tahu diameternya, ketika tidak punya ini, itu pun bisa keliru. Karena apa? Saya ini ya, yang ini pasti akan sama 5/8 dengan M16. Yang belum pernah, coba aja Anda lihat diameternya itu sama, diameternya, bodinya sama ya, walaupun sebenarnya beda, cuma secara sekilas itu sama. Ini 15,5 untuk 5/8 nya, untuk M16 nya itu 15,8, kan selisihnya sedikit. Ketika kita tidak tahu, itu pasti kecok, ini apa inci apa mili gitu ya. Makanya kita harus punya ini ya, range gauge, alat ukur buat mengecek pitch ulir tersendiri ya. Dan mungkin untuk selanjutnya, ketika Anda sudah punya ini, baru yakin bahwa ini ulir mili ataupun ulir inci. Karena kalau ulir mili, kita menggunakan range gauge ini tidak akan ketemu ya. Sebaliknya, kalau ulirnya mili, kita menggunakan ini pengecekan yang untuk inches, itu nggak bakalan ketemu ya. Jadi kalau udah, jadi langkah cepatnya kita tentuin dulu, lihat dulu diameter. Setelah diameter baru ke ini ya. Dan untuk ke inci sendiri,
biasanya itu diameternya akan berbeda dengan mili ya, diameternya ya. Cuma hanya sebagian aja yang mirip-mirip. Misalkan 3/4. Ini yang 3/4 ya, ya. Ini diameternya 19,05 ya. 19,05. Jadi ketika Anda ngecek dengan diameter baut ini, misalkan 19 plus atau 12,5, 12 plus ya, itu kan sedikit plusnya, ataupun berapa? 9,5, itu secara feelingnya feeling kita udah mikirnya ke ulir inci, bukan ke mili ya, seperti itu. Dan mungkin kalau ingin lengkapnya Anda bisa lihat aja di Google tabel untuk ulir inci dan mili, ada di Google. Oh belum, mungkin itu biar lebih jelas pastinya Anda bisa sedikit belajar untuk membedakan ulir inci ataupun ulir mili ya. Boleh, coba. Jadi sedangkan untuk ulir ini apa? Inpiti itu kita secara sepintas akan melihat kemiringan. Diameter atas itu kecil, diameter bawah gede. Itu udah dipastikan NPT. Tetapi ntar kita lihat lagi di sini angle dari ini, kemiringan dari ulirnya sendiri. Kalau kemiringannya normal sama dengan yang umum, yang ulir biasa, itu NPT. Tapi kalau misalkan kok ini sudutnya beda, nah itu masuknya BSP ya. Gitu. Jadi agak beda, nggak sama. Cuma sama-sama miring, punya angle, punya kemiringan. Cuma dari ulirnya sendiri, kalau BSP dia miring, nggak lurus. Ya, derajatnya. Kalau nggak salah 55 derajat. Oke. Oke bang, kita ambil contoh ya, yang satu aja dulu. Ini 3/4 ya. 3/4. Nah, ini 3/4 inch misalkan baut ya. Ini kita jadikan dulu ke mili ya. Ini kali 35 kali 25,4 ini sama dengan 19,05. Ini untuk diameter baut ya. 19,05. Kita harus merubah dulu ya untuk paham, karena di dalam mesin bubut kita nggak pakai satuan inci ya. Di dalam eretan juga entarnya ketemunya kita tetap mili ya. Kalau udah ketemu 19,5, 3/4 inch ya. Ini untuk baut ini dia punya 2 ulir ya. Untuk yang satunya ulir untuk ulir kasarnya pitchnya 10 untuk yang kasar ya, pitch 10, dan yang halusnya 16. Ini kasar, halus. Nah di sini kita mau yang bikin yang mana? Yang umum aja dulu ya, yang umum nih standar biasanya 10 aja dulu ya. Nah pitch 10 ini kita harus robah lagi ke mili. Ini masuknya dari pitch di sini 10, yaitu dalam 25,4, karena ini satuan inci kan, 25,4. Ini ada 10 gang ya. Ada 10 gang ya. Nah, dari sini 10 jarak ini ya. Jadi artinya ini kalau dibikin mili, jadi 25,4 dibagi 10 dibagi 25,4, kebalik ya.
10 dibagi 25,4, hasilnya 2,54. Ini hitungannya dalam mili, tetapi ini hitungan apa 2,54 ini bukan pitch ya, bukan, cuma hitungannya untuk mencari diameter ke mur. Karena kita harus tahu pasangannya juga, karena ketika kita membuat baut itu kita harus tahu diameter untuk murnya berapa. Karena konsekuensinya ntar kalau seandainya nggak tahu, ntar nggak bisa masuk, kita nggak bikin murnya nggak bakalan masuk kalau kita nggak tahu juga. Jadi kalau udah ketemu, ini udah ketemu ya 2,54. Nah, langkah selanjutnya yaitu ini kita dari diameter baut 19,05 kita kurangi 2,54. 2,5 lah ya, dibulatin aja karena biar mudah ya. Jadi kenanya 16,5 ya. 16,5 tambah 19 tambah 2,5 berarti 19 ya. 0,9 ini 0,19,05 itu 0,5 nggak apa-apa, dibikin 19 juga nggak apa-apa, itu sangat sedikit lah. 0,05 itu toleransinya nggak terlalu untuk sebuah ulir ya. Jadi kita udah menentukan, ini udah ketemu ya untuk diameter bautnya, baut 19,05. Untuk diameter murnya, mur 16,5. Ini dalam satuan mili ya, udah ketemu nih. Ini untuk baut yang standar. Tetapi tetap bukan pitchnya 2,54, bukan. Pitchnya 10. Cuma ini untuk perhitungan untuk mencari ke diameter mur ya. Ini untuk baut yang kasar. Yang halus ya, yang kasar. Sekarang kalau yang halus, misalkan kita mau bikin 3/4 tetapi yang halusnya. Nah, kita juga harus tahu karena ntarnya ketemu juga sama. Misalkan kita ketemu diameternya 19,05 tetapi ketika dicek dengan alat ukur itu tidak ketemu 10, nggak ketemu, adanya yang cocoknya 16. Artinya ini yang kita hadapi bautnya adalah baut halus ya. Jadi kita kalau ketemunya baut halus yang pitch 16 berarti 25,4 dibagi 16 ya, ketemunya 1,58. Taruhlah bulat 1,6 ya. Nih, taruh bulat 1,6 berarti 19,05 dikurangi 1,6, ketemunya ini 17,4 ya, 17,4 nih ya, 17,4 karena ini 0, 9, 17,4,5 nggak apa-apa lah, terserah yang punya bornya tuh. Ini untuk baut halusnya, untuk baut yang halusnya diameter 17,5 seperti itu ya. Jadi kita harus paham nih, jangan keliru di sini. Kalau untuk penentuan lubang bautnya kita tidak paham, itu akan susah ya untuk kita mencari formasi yang benar-benar pas gitu, biar langsung gitu kita begitu bikin diameter baut bisa langsung masuk ya, seperti itu ya. Oke. Untuk yang lainnya tinggal kalkulasikan seperti itu aja lah.
untuk misalkan 5/8 apa 7/16 ataupun 1 inch 1 inch 1/8 itu tinggal kalkulasikan seperti itu aja. Oke, kita langsung aja ke mesin untuk pembuatannya. Oke, ini dari bahan kau aja saja. Ini nggak bersih ya bos, tapi nggak apa-apa. Intinya kita kalau untuk pembuatannya kita ya sama lah. Nih kalau mili kan inches di sini, mili di sini, ya. Untuk membacanya udah saya kasih apa di video sebelumnya, tinggal lihat aja ya. Kita sekarang pakainya 10 ya, BC. Sepuluh 4 BC 4 BC 4 10 inches. Ini inches ya, ini inches, ting inches ini. Intinya kalau ujungnya udah lancip, udah mendekati lancip aja kita harus sedang cek ya, takutnya terlalu longgar. Cuma keumuman ini ujungnya ini lancip, baru itu udah 70%, udah 80% masih masuk ya. Kalau diameternya sama, udah diameternya sesuai dengan standar yang udah di ini kita cek dulu. Belum kan, belum masuk ya. Bos ya. Tuh. Ini sama sekali nggak goyang bos, perfect ini ya. Ini kalau terlalu makan terlalu banyak bisa longgar ya, tapi ini perfect, sama sekali nggak goblak ya. Jadi andaikan kita bikin baut sendiri, maksudnya dari bahan apalah pasangan dari ini, jadi kita tetap patokan awalnya kita harus tahu diameter yang kita butuhkan untuk mur 3/4 itu apa. Jadi kita udah tahu tadi perhitungan seperti itu ya. Oke, itu aja bos, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatuloh.